Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang Jumat, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani pagi hari ini, Pendeta Yusiana MTH, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 7, Jemaat GKS Lat Kuala Kapuas, bersama dengan singer, pianis, dan tim multimedia mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang Jumat yang mengikuti ibadah live streaming Jemaat GKS Lat Kuala Kapuas. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang Jumat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang Bapak, Ibu, saudara-saudara berikan guna mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan di Jemaat GKS Lat Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi ibadah minggu bentuk kedua atau ibadah minggu ekspresif. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang saat ini berada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan karena kembali lagi kita bersama boleh bertemu dalam ibadah minggu kita melalui live streaming. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kasih Tuhan senantiasa mempersatukan kita. Sehingga kita boleh satu hati memuji dan memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Saat ini mari sidang jemaat yang ada di rumah kita bersama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Karena kita percaya betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang di rumah, boleh kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Kita percaya Tuhan sungguh baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan
kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Terpujilah Tuhan atas setiap kebaikannya yang boleh kita rasakan, buat kasih-Nya yang boleh kita nikmati, yang selalu melimpah di hidup kita, sehingga kita boleh senantiasa merasakan damai, karena kita percaya Tuhanlah satu-satunya sumber kedamaian bagi hidup kita. Saat ini meskipun kita tidak bisa berjabat tangan secara langsung, tapi saya percaya dengan saling memberikan senyuman terbaik kita dengan keluarga di rumah, di kiri kanan kita, sambil kita mengucapkan salam damai. Damai itu pun boleh senantiasa kita rasakan. Salam damai. Salam damai. Dan saat ini mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan untuk setiap perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita. Dan kita boleh percaya bahwa benar Bapa itu sungguh baik di dalam hidup setiap kita umatnya yang percaya. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih.
Marilah kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah, oleh kasih dan rahmat-Mu yang besar, sebab kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh mengasihi kami, namun Engkau membenci segala dosa dan kejahatan kami. Syukur untuk penyertaan dan tuntunan-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan jika sebentar kami akan bersama-sama membuka dan membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Buatlah kami boleh memahami dan melakukannya dalam hidup kami ini. Demi nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 sampai dengan 16 dengan perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepas aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, gubuk pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan
dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen disambut dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, dan di mana hari-hari ini ada banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita khawatir, tapi kita percaya ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, segala kekhawatiran kita pasti akan sirna digantikan dengan damai sejahtera. Seperti firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita angkat pujian kita, bahwa kita benar-benar mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu
Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Hatiku telah siap ya Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan menyambut firman-Mu. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tidak ada satupun dalam dunia ini Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Saat ini, walaupun kami beribadah secara terpisah dari rumah kami masing-masing dan dari gereja ini, hati kami terarah kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan melawat kami, hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan di dalam ibadah kami, serta berkenan membaharui kami. Tolonglah kami dalam kami membaca dan belajar firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan juga memegangnya sebagai kekuatan iman pengharapan kami kepada Tuhan, dan juga boleh mewujud nyatakannya di tengah-tengah situasi kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, diberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang jadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu kita hari ini didasarkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan di bawah perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah
melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak pernah mengalami kegelisahan? Tentu semua kita pernah mengalami perasaan ini. Gelisah itu adalah perasaan yang tidak damai, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, yang semuanya itu karena pengetahuan kita akan sesuatu yang sekiranya akan terjadi di depan, berkaitan dengan keselamatan kita. Contohnya, Bapak Ibu Saudara, kita gelisah akan terjadi banjir karena pada saat sekarangnya kita mengalami keadaan hujan yang lebat dan lama. Atau juga kita pernah mengalami perasaan gelisah ketika tahu bahwa seorang ibu hamil mengalami hipertensi, dan secara ilmu pengetahuan ini akan membahayakan ibu ini karena bisa menimbulkan keracunan kehamilan yang bisa mengancam keselamatannya dan bayinya. Ini menggelisahkan. Bapak, Ibu, Saudara, termasuk juga keadaan yang kita alami saat ini. Ketika pandemi COVID-19 ini menimpa seluruh kehidupan umat manusia, bahkan kecenderungan sekarang bahwa penyakit ini bisa menjadi pembunuh yang membunuh secara diam begitu. Karena sekarang ternyata ada juga muncul kecenderungan orang tanpa gejala misalnya. Bapak, Ibu, ini sesuatu yang menggelisahkan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus juga mengalami kegelisahan. Jadi ketika mereka selesai perjamuan malam dengan Tuhan Yesus, mereka bercakap-cakap dengan guru mereka. Dan kepada mereka disampaikan sesuatu yang sangat emosional. Pertama, salah seorang teman mereka akan mengkhianati guru mereka. Lalu seorang kawan mereka yang biasanya menjadi wakil mereka, Petrus, akan dinubuatkan oleh Tuhan Yesus menyangkali Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini sesuatu yang meresahkan mereka. Ditambah lagi, Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Dan kepergiannya bukan dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara alami, tetapi dengan dihina, dicaci maki, bahkan menderita siksaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang mereka bayangkan di depan sesuatu yang sangat menggelisahkan mereka.
Dan ini bisa kita bayangkan juga, ketika mereka kebanyakan dari golongan orang yang tidak terlalu terpandang bagaimana situasi hidup mereka di depan, masa depan mereka. Mereka sudah berharap banyak kepada Tuhan Yesus. Siapa yang akan menjamin, melindungi keadaan mereka? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semua itu tampaknya begitu mengecilkan hati dan semangat. Betapa harapan mereka tidak hilang, dan kehidupan seperti apa yang akan mereka jelang. Mereka gelisah. Saudara, dari firman Tuhan saat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengetahui kegelisahan murid-muridnya. Oleh karena itu ia menghibur murid-muridnya dengan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini tentu bukan sekedar kata-kata simpatik. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di dalam yang dia sampaikan ini ada janji dan rahasia kehidupan sejati. Tuhan Yesus mengingatkan tentang status murid-muridnya, bahwa murid-murid Yesus itu adalah manusia-manusia berdosa yang menerima kasih karunia Allah, sehingga menjadi ciptaan baru yang masih tinggal dalam dunia yang masih tercemar dosa. Maka fakta bahwa dunia yang tercemar dosa ini pasti menyajikan berbagai macam masalah dan gangguan kepada manusia secara umum dan kepada murid-murid Yesus secara khusus. Hal ini sesuatu yang sangat alamiah, bahwa ketika masalah dan gangguan itu menimbulkan kegelisahan, perasaan tidak tenang, perasaan terancam. Tetapi murid Yesus diingatkan untuk jangan gelisah. Murid-murid Yesus harus tetap tenang walaupun keadaan tidak tenang. Saudara, memang apabila tidak tenang justru akan membuat tindakan tidak bijaksana. Tentu kita semua setuju tentang prinsip ini, tetapi hal ini juga yang kita semua pastinya akui sebagai sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu kita bertanya, bagaimana caranya bisa tetap tenang di tengah situasi yang tidak tenang. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini sungguh menghibur dan mengajar kita. Tuhan Yesus menghibur dan mengajar murid-muridnya dan kita sekalian, supaya jangan biarkan hati kita dalam kegelisahan, tetapi binalah hati yang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan biarkan hati kita dipenuhi oleh kegelisahan, tetapi latihlah, binalah hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Hati adalah pusat kontrol kehidupan kita. Artinya ini menjadi bagian tanggung jawab kita dalam kehendak bebas yang diberikan Allah. Apakah kita memilih, memutuskan dengan hati kita ini untuk mendapatkan hidup kekal, atau kita memutuskan untuk berujung pada maut yang kekal? Semua berasal dari hati. Oleh karena itu kita mengingat firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan sudah anugerahkan hidup, kita mesti meresponinya dengan menjaga hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai hati kita lumpuh, jangan sampai hati kita mati rasa, jangan sampai hati kita ini tercemar. Persoalan penyakit, masalah pergumulan, beban hidup memang dapat merusak seluruh aspek kehidupan kita, tetapi dia tidak bisa merusakkan hati kita kecuali kita memutuskan untuk dirusakkan. Karena itu saudara, mari kita jaga hati kita supaya tidak dipenuhi dengan kegelisahan, tetapi senantiasa percaya kepada Tuhan. Hati ini
menjadi seperti titik kelemahan kita manusia. Jadi kalau kita biasa menonton film Bapak Ibu Saudara, setiap jagoan-jagoannya itu akan dilemahkan dengan melumpuhkan hatinya, dibuat sakit hati dengan disandra orang-orang terkasih dan hal-hal yang melemahkan hati. Jadi ketika dia lemah hatinya, maka dia pasti akan kalah. Karena itu mari jaga hati kita. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kita tidak bisa berpusat pada diri kita sendiri. Semakin kita berpusat pada hati kita sendiri, pada pikiran kita sendiri, maka semakin kita merasa lumpuh dan tidak berdaya. Saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus tidak berkata, percayalah pada dirimu, tetapi dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga, atau kepada Kristus. Saudara, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengalihkan perspektif atau sudut pandang dari sudut pandang hati kita ke perspektif atau sudut pandang Allah, yang pastinya sudut pandang Allah itu dalam, luas, dan seringkali di luar batas jangkauan kita. Apabila untuk percaya kepada Allah Bapa yang secara kasat mata sulit kita lakukan, karena biasa kita manusia ini adalah insan yang biasanya sangat operasional, konkret begitu Bapak Ibu. Kita baru percaya kalau melihat dengan mata kepala kita sendiri. Maka kalau kita susah untuk percaya kepada Allah Bapa yang secara kasat mata kita tidak dapat melihatnya, maka percaya kepada Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, pertanyaan Filipus ini mewakili pertanyaan kita semua. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Apa yang Tuhan Yesus katakan, jika engkau mengenal aku, maka engkau mengenal Bapa. Dan inilah yang akan kita bersama-sama hayati dalam kehidupan kita. Melalui hati yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita akan percaya kepada Allah. Sebab Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Yesus adalah jalan bagi setiap orang berdosa, setiap kita, untuk datang kepada Allah melalui karya penebusannya. Kita datang kepada Allah dalam doa-doa kita sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Dan melalui Yesus kita mengalami kebenaran, karena Kristus telah menggenapi seluruh nubuat tentang juru selamat itu. Dan melalui Yesus yang adalah hidup, yang melaluinya sebagai yang sulung, orang-orang yang ditebus dapat datang kepada Bapa dan memiliki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita mengalami situasi dunia yang secara manusia dan secara ilmu pengetahuan memang menggelisahkan. Kita mengalami pandemi dan karenanya ada keterbatasan sampai pada keterbatasan untuk bekerja, yang kemudian berdampak keterbatasan pada pemasukan keuangan kita. Bahkan juga diperkirakan kita akan mengalami gangguan ketahanan pangan dan seluruh aspek lainnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sedikit sharing pada awal-awal ketika kita akan memutuskan bersama untuk tidak beribadah di gereja. Dalam grup kami, para pendeta mengatakan bahwa ini bisa berlangsung sekitar 3 bulan, dan jujur muncul keresahan akan terjadi krisis moneter. Ini sesuatu yang menggelisahkan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang terjadi karena pengetahuan kita. Tetapi pada saat ini kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan sekaligus saya juga tidak menyepelekan
apa yang menjadi pergumulan bersama kita saat ini. Justru ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, kita memelihara semangat kita, dan kita boleh tetap di dalam sukacita, dan kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Sehingga hati yang percaya ini sungguh-sungguh akan tetap memampukan kita menjalani hidup sebagaimana yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak ingin menggiring pikiran kita pada hal-hal yang sifatnya menggelisahkan dan meresahkan, tetapi kita mau beralih dan menggiring pemikiran kita, hati kita, semangat kita pada kebesaran kuasa Allah. Allah sudah menyelamatkan kita. Dia memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, kehidupan kekal. Itu telah terjadi dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka berlangsung juga pada saat sekarang ketika kita ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, walaupun keadaan susah, kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita akan dimampukan melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab, sehingga berfaedah juga untuk kehidupan bersama, saling menopang, menguatkan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian mari kita hidup dengan hati yang percaya, pikiran yang berpusat pada Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, sehingga kita tidak bertindak, sehingga kita dapat bertindak dengan tenang dan tepat sebagaimana seharusnya. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk menyampaikan respon masing-masing pribadi kita atas kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan di hati setiap kita. Pada saat ini mungkin kita memiliki banyak beban pergumulan, sehingga kita berputus asa dan hampir kehilangan akal. Satu hal, firman Tuhan saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan iblis tidak bisa merampas itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari lakukan bagian kita. Hati kita tidak akan terpisah kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya dan pelihara pengharapan janji Tuhan bagi kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku
Lebih lagi kita mau katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita merendahkan diri menaikkan doa syafaat kita. Bersyukur atas kebenaran firman-Mu Bapa Surgawi, karena dalam gembara kami di tengah dunia ini sering kami mengalami kegelisahan, tetapi kami disadarkan tentang siapa Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Allah kami adalah yang menciptakan dan yang memiliki kami. Maka tentu Allah kami memiliki kekuatan, kuasa untuk menolong, untuk senantiasa menopang, memelihara kami. Kami ingin percaya senantiasa kepadamu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Perkenankan kami menaikkan syafaat kami, berdoa bagi kehidupan kami pada saat ini secara khusus sebagai jemaat Tuhan. Kerinduan kami begitu besar supaya kami dapat bertemu dengan saudara-saudara yang sudah sekitar 8 minggu ini tidak dapat kami lakukan dengan leluasa. Tetapi Tuhan, kami pun menyadari bahwa dengan kami menahan diri, kami akan dipakai oleh Tuhan untuk membantu pemerintah menangani penyebaran virus COVID-19 ini, yang artinya mendukung keselamatan kami bersama. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan semangat dan sukacita bagi kami, supaya tetap hati kami terarah kepadamu dan dapat melakukan apa yang menjadi aktivitas keberadaan kami dalam situasi dan tempat yang terbatas ini dengan baik. Tuhan tetap pelihara dan cukupkan kami, sehingga kami tidak berkekurangan, tidak terbengkalai, dan tidak mengalami hal-hal yang sifatnya menyedihkan. Tetapi Tuhan selalu menopang kami. Demikian juga Bapa, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, agar kami juga senantiasa diteguhkan dalam iman pengharapan ketika kami dalam pergumulan-pergumulan di saat yang berat saat ini. Tuhan menguasai kami sehingga kami tidak jatuh dalam keputusasaan, hilang akal, tetapi kami tetap melihat cara Tuhan yang ajaib untuk menolong kami. Karena itu teguhkanlah kami semua. Engkau juga memberkati kami yang senantiasa dalam pergumulan-pergumulan kami, keadaan kami yang sakit. Tuhan tetap memberikan kepada kami lawatan dan kesembuhan. Kami yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Demikian juga Bapa, Engkau memberkati kami jemaat-Mu yang boleh bersyukur atas ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan pada minggu ini. Kami tetap menghitung setiap berkat Tuhan itu dan menyadarinya, sehingga tidak kami berkonsentrasi pada sesuatu yang sifatnya melemahkan semangat kami seperti keadaan dunia saat ini, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan dan menyatakannya dalam kehidupan kami. Demikian juga Bapa, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Tuhan juga yang menjaga melindungi mereka dalam situasi sekarang ini, agar mereka diberi kesehatan kekuatan juga
tetap diteguhkan dalam iman, dalam prinsip-prinsip keluhuran pelayanan terhadap masyarakat, sehingga ada ketegasan, ada juga kekuatan dan semangat. Tuhan, kami percaya untuk setiap upaya yang dilakukan untuk membuat kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini tetap bisa berlangsung dengan sejahtera dan berkeadilan. Engkau juga memberkati setiap upaya itu, sehingga kami semua sehati sepikir dan tidak ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa supaya sebagai warga masyarakat, kami juga memiliki kerendahan hati dan kesediaan untuk taat apa yang telah menjadi anjuran pemerintah, sehingga bersama-sama kami dapat mensegerakan pengatasan atau mengatasi penyebaran penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau senantiasa yang menguji hati dan Engkau juga yang memberikan kepada kami kesediaan untuk taat dan melakukan keputusan yang sudah dianjurkan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi gerejamu, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Berkatilah Tuhan kehidupan kami dari tingkat sinode sampai ke lingkungan pelayanan, di mana pada saat ini kami terbatas dalam hal perjumpaan secara fisik atau langsung, tetapi kami tetap dapat memelihara silaturahmi dengan virtual atau melalui online ini Tuhan. Tolong kami Bapa agar senantiasa Roh-Mu yang menggerakkan kami untuk melakukan pelayanan ini, dan di dalamnya lahir dari ketulusan untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk memuliakan diri kami ataupun untuk keuntungan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, Engkau menjaga, melindungi, dan Engkau juga tetap memberikan hikmat kemampuan. Secara khusus kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan saat ini, bersama Bapak Ibu Penetua Diakon Lingkungan 7 Selat, pemain musik, pemimpin pujian, tim multimedia, dan semua pihak, Tuhan memberkati kami, senantiasa memurnikan kami, dan terus melengkapi kami, agar tetap Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan syafaat kami Tuhan, jauh dari sempurna dan banyak yang terlupa, tetapi kami percayakan hidup kami kepadamu, dan mengakhirinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Persembahan bisa diantarkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Selat setelah ibadah ini atau pada setiap jam kerja. Dapat juga ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI seperti yang ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami terima dan kami nikmati adalah kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, sebagian bukti ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa,
kami hendak memberikan persembahan berupa sebagian kecil dari penghasilan kami dalam bekerja. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar persembahan kami ini boleh jadi berkat bagi sesama kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau mengucap syukur. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahannya, jemaat menyanyi dari NKB nomor 228, tabur waktu pagi, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai diedarkan. Tabur waktu pagi, Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Baitnya yang ketiga, maju walau sukar, tabur bagi Tuhan. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita di dalam hidup ini selalu memandang kepada Tuhan. Kita selalu memuji Dia, selalu berserah dan berharap kepadanya. Dan saat ini marilah kita siapkan diri kita untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Sidang jemaat dimohon berdiri. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku berpasrah kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan,
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan untuk duduk, mengambil saat teduh dan doa secara pribadi. Kami yang bertugas pada minggu hari ini mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat sekalian yang sudah bersedia untuk mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Sampai bertemu di ibadah minggu depan, dan senantiasa kita boleh menjaga selalu kesehatan kita dan tetap di rumah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin.